Halo BioFriends. Video kali ini kita akan membahas enzim dan metabolisme sel bagian transfer elektron, fermentasi alkohol, dan fermentasi asam laktat. Yuk kita simak videonya. BioFriends, apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata transfer elektron? Transfer elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransferkan elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Transfer elektron terjadi di mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari dua membran luar dan membran dalam. Pada membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan kristal. Lipatan-lipatan ini bertujuan untuk menambah besar luas permukaan dalam mitokondria sehingga mengefisienkan proses dari transfer elektron. Membran dalam ini memiliki struktur yang terspesialisasi. Pertama, tersusun atas lipid bilayar yaitu fosfolipid kardiopolin yang menjadikannya menjadi lebih impermeable, yang artinya tidak dapat ditembus oleh berbagai macam ion. Kedua, memiliki kompleks protein, sehingga membran dalam ini memiliki kemampuan memompa proton dan memindahkan elektron yang memberikan energi untuk penghasilan ATP. Selain itu, adanya protein ini menjadikan membran dalam menjadi permeable selektif, yaitu hanya dapat dilalui berbagai molekul hasil metabolisme mitokondria dan juga lalu lintas berbagai macam enzim yang dibutuhkan selama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Sebagian besar komponen transport elektron adalah protein yang terdapat sebagai kompleks multiprotein yang bernomor 1 sampai dengan 4. Protein ini ada yang bertindak sebagai protein integral, yaitu protein yang menembus fosfolipid bilayar, dan ada protein perifer yang hanya tertanam pada salah satu sisi dari membran mitokondria. Selain itu, ada juga molekul karier yang membawa elektron dari satu kompleks protein ke kompleks protein lainnya. Kompleks protein 1 merupakan kompleks protein terbesar, yaitu terdiri atas 40 rantai polipeptida. Kompleks 1 ini disebut NADH dehidrogenase karena berkaitan dengan fungsinya penerima elektron dari NADH. Di kompleks protein ini, NADH akan dioksidasi dan melepaskan elektron yang berenergi tinggi. Protein ini memiliki sifat dapat memompa proton atau H+ dari matriks ke intermembran mitokondria. Kompleks protein 2. Kompleks protein ini menerima elektron dari FADH2. Jika kita perhatikan strukturnya, protein membran ini hanya tertanam hanya di satu sisi fosfolipid bilayar atau termasuk protein perifer, sehingga protein ini tidak memiliki sifat pompa proton seperti kompleks protein 1. Selanjutnya, ada ubiquinon, merupakan molekul non-protein yang berfungsi sebagai pembawa elektron. Molekul ini bergerak bebas di membran dalam mitokondria untuk membawa satu atau dua elektron secara bersamaan dari kompleks 1 dan kompleks 2 menuju kompleks protein 3. Berikutnya, kompleks protein 3 berfungsi menerima elektron dari ubiquinon yang merupakan pembawa elektron. Protein ini mengandung 11 rantai polipeptida. Ketika elektron diterima oleh kompleks 3 ini, elektron akan diteruskan ke sitokrom C untuk dibawa ke sitokrom oksidase sebagai kompleks protein 4. Selanjutnya, sitokrom C menerima dari kompleks protein 3 untuk diteruskan ke kompleks protein 4. Molekul ini bertindak sebagai pembawa elektron. Selanjutnya ada kompleks protein 4. Molekul ini menerima elektron dari sitokrom C untuk diteruskan ke penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Disebut sebagai kompleks sitokrom oksidase. Berbeda dengan molekul lain, kompleks protein 4 ini hanya dapat menerima satu elektron setiap waktu dan memiliki sistem yang menampung elektron, kemudian menyerahkan 4 elektron sekali ke atom oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir dalam sistem transport elektron.
Di struktur membran selanjutnya terdapat ATP sintase. ATP sintase ini bertindak sebagai komponen untuk mensintesis ATP dalam mekanisme kemiosmosis. Dari proses sebelumnya, jumlah NADH yang dihasilkan sebanyak 10 sedangkan FADH2 sejumlah 2. NADH dan FADH2 ini dioksidasi untuk melepaskan elektron yang berenergi tinggi, kemudian akan melalui kompleks protein selanjutnya menuju oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. NADH akan teroksidasi menjadi NAD+ dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang diterima oleh akseptor elektron di kompleks protein 1. Ketika elektron melalui kompleks protein 1, maka akseptor elektronnya akan melepaskan energi yang selanjutnya menyebabkan pompa ion hidrogen atau proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Nah, jumlah proton yang dipompa pada kompleks protein 1 ini sejumlah 4 proton. Elektron selanjutnya akan diterima oleh ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Perlu diingat bahwa ubiquinon sebagai pembawa elektron, jadi tidak ada proton yang dipompa ke intermembran. Saat elektron diterima oleh kompleks protein 3 menyebabkan dipompanya proton dari matriks ke intermembran. Sama dengan di kompleks protein 1, jumlah proton yang dipompa ini sejumlah 4 proton. Sekarang dari kompleks 3 akan diterima oleh sitokrom C untuk dibawa ke akseptor elektron kompleks protein 4. Berbeda dengan kompleks 1 dan 3, jumlah proton yang dipompa melalui kompleks protein 4 sejumlah 2 dari tiap elektron yang diterimanya. Di kompleks 4 terdapat sistem penampungan elektron. Elektron akan diterima satu persatu dari oksidasi NADH di awal tadi. Saat sudah terkumpul sebanyak 4 elektron akan dilepaskan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian, 4 elektron ini menyebabkan terpecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen dan tiap atom oksigen akan berikatan dengan 2 ion H+, atau proton membentuk 2 molekul air yang merupakan salah satu hasil dari tahapan respirasi aerob. Yang perlu diingat dari proses ini, kompleks 1 dan 3 memompa masing-masing 4 proton, sedangkan kompleks 4 memompa 2 proton, sehingga hasil dari oksidasi NADH akan melakukan 10 proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Berbeda dengan NADH yang terjadi di kompleks protein 1, untuk ke FADH2 oksidasi terjadi di kompleks protein kedua menjadi FAD. Karena di kompleks 2 ini merupakan protein perifer, maka tidak ada proton yang dipompa dari matriks ke intermembran. Nah, elektron yang diterima oleh kompleks 2 ini akan berpindah ke ubiquinon untuk dibawa ke kompleks 3. Jumlah proton yang dipompa di kompleks 3 ini berjumlah 4 proton. Elektron kemudian diterima oleh sitokrom C untuk diteruskan ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4 memompa proton sejumlah 2 sama dengan proses sebelumnya. Setelah terkumpul 4 elektron, kemudian akan diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir yang kemudian terbentuk 2 molekul air atau H2O. Dari oksidasi FADH2 ini memfasilitasi pemompaan proton dengan total 6 proton dari matriks ke intermembran. 4 proton di kompleks protein 3 dan 2 proton di kompleks protein 4. Jadi, jika dibandingkan oksidasi NADH memfasilitasi 10 proton dipompa dari matriks ke intermembran, dan oksidasi FADH2 memfasilitasi 6 proton. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol biasa disebut dengan fermentasi etanol. Pada fermentasi alkohol atau etanol, piruvat yang merupakan hasil dari glikosis akan dikonversi menjadi etanol melalui 2 tahap. Sebelumnya bahwa fermentasi ini dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan suatu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 TP yang berasal dari 2 DP dan 2 P, menghasilkan ADH yang berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 piruvat. Tahapan yang pertama, piruvat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehidra yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirus menjadi asetildehida, ini ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah.
Tahap yang kedua akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NADH+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NADH+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikosis selanjutnya. Sehingga produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti hanya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan piruvat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah produksi ATP tanpa adanya oksigen. Hampir mirip dengan fermentasi alkohol kan? Tapi prosesnya akan berbeda. Fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2 P. Menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 piruvat. 2 piruvat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi, proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Contoh asam laktat ini terjadi pada tubuh kita. Asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat. Nah, lebih tepatnya, terjadinya pada sel otot. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu. Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, atau kaku, bahkan kram. Rasa sakit itu akan hilang setelah kita beristirahat, karena darah akan membawa kelebihan asam dari sel otot menuju hati dikonversi kembali menjadi piruvat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, dapat melakukan respirasi aerob kembali. Di bidang industri, susu asam laktat berguna sebagai fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri tertentu, sehingga menghasilkan laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik. Sehingga dapat disimpulkan asam laktat yang merupakan hasil fermentasi. Asam laktat ini dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu, dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu.